Pemirsa, sidang polemik dilanjutkan, skors dibuka. Ya, langsung Kita saja deh ya, lanjutkan Pak Muzakir. Ya, Baik, Prof. Sebagai ahli yang dihadirkan dari sisi pelapor, Prof hadir juga dalam gelar perkara kemarin. Apa yang terjadi, Prof? Saya hadir dengan mencermati proses-proses itu, dan menurut saya dari gelar perkara kemarin penyidik telah menyampaikan ringkasan semua proses penyidikan, ya. Proses penyidikan semua, sebut saja itu tanpa kecuali dari pihak pelapor, dari pihak terlapor, dan juga dari pihak penyidik sendiri. Jadi semua digambarkan. Saya senang sekali di situ saya melihat bagaimana orang berpikir mensikapi objek yang sama. oke. Dari sisi pelapor semuanya sama. Jadi kita, oh ini orang berpikir modelnya seperti ini dalam bidang hukum seperti itu. Satu. Yang kedua, kemudian bagaimana setelah itu disimpulkan oleh penyidik, ya, karena dia memang tugasnya internal, mereka yang akan menyimpulkan. Jadi di sini ada dua hal yang menurut saya harus perlu disampaikan dalam konteks ini. Hasil dari proses penyelidikan itu yang sudah disampaikan Kapolri, bahwa kan proses penyelidikan itu mengumpulkan bukti yang esensinya adalah untuk yang diduga sebagai tindak pidana itu benar nggak itu tidak pidana. Dan kemarin dari hasil itu dibuktikan, oh ya ada tindak pidana penistaan. Dan yang kedua adalah kalau sudah itu iya, sekarang yang diduga siapa pelakunya? Ya, pelakunya yang diduga karena itu sudah diakui bahwa itu memang dari sisi rekaman itu sudah, rekaman adalah seseorang yang disebut, itu adalah Pak Basuki Cahayapurnama. Jadi kesimpulan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolri adalah simpulan hasil proses gelar perkara terkait dengan penyelidikan. Simpulan, ya, bukan sebagai penetapan dan sebagainya, itu simpulan. Kalau sudah simpulan seperti itu, mengapa disampaikan kepada publik? Saya bertanya juga, kenapa harus kepada publik? Kalau ternyata ada menarik dalam satu konteks ini, biasanya itu simpulan itu internal dari penyidik, terus kemudian publik itu terbitnya, terbitnya penetapan tersangka atau seprindik dan seterusnya gitu. Tapi ini sudah simpulkan kepada publik. Hasilnya dibacakan semua sama Bacakan Kapolri. kepada publik. Ya. Ini apa maksudnya dalam konteks ini? Ini ternyata ada backgroundnya itu. Setelah kami coba kaji, ada backgroundnya itu. Backgroundnya apa? Memang itu atensi publik, ya. Sudah dinyatakan siaran langsung nggak jadi, terus kemudian ada terbatas dan seterusnya, ya. Tanggung jawab penyidik tentu saya kami menyampaikan kepada publik, ya. Hanya sebatas bahwa prosesnya seperti itu dan hasilnya seperti ini. Ya, Prof, apakah cara-cara itu yang tidak lazim atau yang tidak biasa itu justru semakin mengentalkan bahwa ada nuansa politik di balik kasus ini? Ya sesungguhnya agak sulit ditarik nuansa politik. Ini justru menjelaskan. Selama ini kalau diem-diem tiba-tiba hari ini belum ditetapkan ini perbuatan pidana atau tidak, secara diem-diem orang malah bertanya. Itulah malah diduga ada intervensi politis dan sebagainya. Kalau kemarin menurut saya dari semua yang disajikan, ahli menyampaikan semuanya dan sudah dijelaskan, ada yang ada yang tidak setuju, ada yang setuju, dan mayoritas itu adalah memenuhi unsur. Ya. Jadi saya kira itu sesuatu yang bagus. Nah, sekarang gilirannya adalah follow up daripada hasil itu. Mestinya ada seprindik dan seterusnya yang sampai ujungnya nanti adalah penetapan tersangka resmi. Nah, disitulah menjadi objek pra peradilan gitu ya. Kalau Pak Syirah tadi sudah katakan, oh kami belum memikirkan, ya wajar juga mau belum ada penetapan, objeknya belum ada. Itu saya kira bisa diterima logikanya. Gitu. Kapolri menjelaskan ada dissenting opinion juga di kalangan penyidik. Apakah memang ketika gelar perkara itu terlihat ada yang mengemuka perbedaan pendapat? Oh itu sah saja. Jangankan penyidik, hakim aja boleh kan gitu ya. Hakim itu kan boleh dissenting opinion. Jadi itu menurut saya perkembangan yang bagus. Tapi di sisi yang lain, asalkan satu yang saya sebut adalah pertama semuanya harus profesional. Ya, penyidik juga harus profesional ya dalam menetapkan bukti-bukti dan mengumpulkan bukti semuanya objektif bisa diukur. Dan yang hakim juga sama juga harus objektif bisa diukur, bisa audisi oleh siapapun. Kalau prinsip kami atau prinsip saya pribadi ini, jangan ada kata-kata politik dalam konteks penegakan hukum. Karena secara teori itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Di situ yang disebut pasal 1 adalah supremasi hukum. Jadi bukan hukum di bawah politik, salah juga. Hukum di bawah kekuasaan, salah pula. Maka saya selalu menolak kalau ada gelar perkara terbuka, itu tidak cocok dengan aturan hukum yang dibuat oleh Kapolri. Maka kami minta, udahlah nggak usah terbuka. Dengan maksud apa? Ini adalah hukum yang harus ditegakkan. Gitu. Baik, Bang Syirah, ketika ada dissenting opinion seperti itu apakah kemudian membenarkan bahwa sebetulnya pendapat-pendapat Anda dari pihak pengacara Pak Ahok memang tidak ada
unsur pidana di pelanggaran pidana di sana? Gini, dissenting opinion itu harus dilihat secara kontekstual dan momentumnya. Kapan dissenting opinion itu? Tadi Prof. Muzakir mengatakan bahwa dalam gelar perkara itu sesungguhnya dapat kita gambarkan betapa kita tertib dalam due process itu. Oke. Itu pertama. Yang kedua, bahwa ketika gelar perkara itu dibuka, mekanisme yang disetujui, disepakati bersama itu seperti apa? Pertama, menurut pimpinan gelar, mekanismenya adalah penyidik menyampaikan pemaparan terhadap proses penyelidikan yang selama ini dilakukan. Setelah itu selesai, lalu diberi kesempatan pada masing-masing pihak, baik itu pelapor maupun terlapor dan para ahli, untuk menyampaikan pandangannya. Pandangan dalam konteks apa? Pandangan dalam konteks untuk menyempurnakan apa yang dipandang belum sempurna dari proses lidik itu, apa yang kurang, baik itu aspek keterangan dari para saksi ataupun ahli maupun barang bukti. Setelah itu ditutup. Nah, artinya kalaupun ada dissenting opinion, itu hanya dikenal dalam sistem peradilan kita di badan peradilan sebenarnya. Kalau di situ saya lebih menggunakan istilah berbeda pendapat dari hasil proses penyelidikan. Nah, wajar saja ada dinamika atau dialektika yang terjadi di antara penyidik dengan kacamata yang masing-masing melihat dari berbagai aspek hukum acara yang ada. Nah, terakhir saya ingin katakan juga bahwa suasana di gelar perkara itu sangat kekeluargaan. Ini Prof. Muzakir, ini Pak Ustadz hadir di situ, kita tertawa-tertawa. Walaupun sana pelapor, sini terlapor, iya, tidak ada masalah. Tertawa, bahkan kami rindu dengan retorika Habib Rizik yang ini, tetapi beliau mampu memberikan satu penyampaian yang sangat bagus ya. Menurut saya meskipun vokalnya agak tinggi ya, beliau memang begitu. Memang begitu, memang dialeknya begitu. Tetapi dengan runtut beliau mengatakan ini sampai minta saya mau menambah alat bukti, contoh misalnya seperti itu. Dan saya kira ini sebuah pembelajaran dalam proses penegakan hukum kita yang begitu transparan dan profesional, yang harus dilihat sebagai sebuah kemajuan dalam proses penegakan hukum bangsa ini. Sayang kalau hal-hal yang lain kemudian mencederai proses hukum ini. Apa misalnya yang mencederai? Ya bisa saja instrumennya berbagai macam gitu loh. Gitu kan, bisa saja seperti itu. Apakah ketika kemudian muncul keinginan-keinginan tersangka kok tidak ditahan dan seperti itu termasuk yang mencederai? Namanya keinginan semua orang, setiap orang kan bermacam-macam. Inilah demokrasi kita. Demokrasi untuk mengartikulasikan gagasan pikirannya itu sah-sah saja. Tetapi bahwa due proses yang sudah dibangun oleh Polri ini haruslah kita lihat sebagai sebuah sikap profesionalisme, transparansi gitu loh. Tidak ada intervensi apapun kalau saya lihat seperti itu. Sama pandangan kita dengan para ahli. Kalaupun ada perbedaan para ahli mengatakan ini memenuhi unsur, ini tidak memenuhi unsur. Toh muaranya kembali pada kewenangan penyidik. Untuk menilai, bisa saja keterangan ahli juga tidak dipertimbangkan. Biasa dalam hukum seperti itu. Ustadz Khoir, apakah MUI ada di barisan yang harus ditahan? MUI ada di barisan tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak di depan, tidak di belakang. MUI ini pengayom, Pak. Jadi MUI ini perkumpulan daripada ulama, daripada ahli yang sesuai di bidangnya masing-masing, cendekiawan. MUI ini menjaga dirinya berdasarkan posisinya. Jadi MUI dalam hal kasus Aquo ini dimintakan pendapatnya bagaimana MUI menilai perkara ini, apakah termasuk dalam penistaan atau penodaan agama. Dan perlu diingat, kasus ini bukan yang pertama yang MUI tangani. Berbagai kasus serupa banyak dimintakan pendapat itu dalam bentuk fatwa katakan. Nah, untuk kasus sekarang ini MUI mengeluarkan pendapat keagamaan yang derajatnya lebih tinggi daripada fatwa. Nah, sehingga MUI telah selesai tugasnya untuk memberikan pendapat keagamaan. MUI hanya bersifat dalam hal ini ya mendorong kinerja penegak hukum, memberikan
masukan kalau dipandang perlu, menasihati jangan sampai terjadi perpecahan, menjaga keutuhan ini. Karena kenapa? Kalau kita lihat nuansa kebatinan Undang-Undang Nomor 1 PNPS itu, dalam konsiderannya itu terkait dengan pertahanan negara. Kalau kita lihat lagi penjelasan umumnya, itu terkait dengan kewaspadaan nasional. Sehingga yang saya sampaikan tadi, kalau perlindungan agama ini tidak ditegakkan secara benar, maka akan mengancam keamanan nasional. Jadi justru bukan dengan penetapan tersangka ikut menjaga, tidak ditetapkan. Iya, karena dalam perspektif yang lebih luas, Ya. ini arahnya akan mengganggu ketahanan nasional kita, atau keamanan nasional kita, atau keamanan dalam negeri kita. Ukurannya kan panjang itu. Tapi setidak-tidaknya bagaimana kita memelihara keamanan ini agar situasi ini tidak liar, tidak berkembang. Tidak liar. Dan Kita tidak ada yang percayakan, memanfaatkan kita secara politik. percayakan kepada proses hukum yang berlaku. Baik, oke. Menarik sekali dia, tidak terasa waktu kita untuk break datang lagi. Baik, kita break sejenak, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.